Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan, khususnya SMK di Provinsi Riau, kembali kita bertemu dan kali ini kita akan membahas bagaimana merencanakan kurikulum di masa pandemi COVID-19 dan era new normal tahun pelajaran 2020-2021 yang akan masuk sebagai lampiran dari dokumen kurikulum SMK tahun pelajaran 2020-2021. Seperti yang kita alami bersama bahwa sejak terjadinya pandemi COVID-19, peserta didik belajar dari rumah, guru juga mengajar dari rumah. Proses ini sebetulnya tanpa kita sadari memaksa kita untuk berubah dari proses pembelajaran konvensional yang bisa kita lakukan secara tatap muka di sekolah, sekarang berganti dengan proses pembelajaran dari jarak jauh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, Bapak Ibu juga sudah melakukan perubahan di mana kompetensi pedagogik Bapak Ibu ketika mengelola proses pembelajaran tidak lagi seperti mengelola proses pembelajaran tatap muka. Tetapi proses pembelajaran Bapak Ibu esensinya sebenarnya sudah merupakan cyber pedagogik. Apa itu cyber pedagogik? Yaitu seni atau ilmu tentang bagaimana melaksanakan proses pembelajaran dalam lingkungan yang online. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lihat aktivitas peserta didik ketika terjadinya proses pembelajaran ini yang melibatkan cyber pedagogik itu berbeda. Ketika tatap muka, face to face, lebih banyak aktivitas didominasi oleh reading atau membaca, kemudian menulis dan juga gerakan-gerakan motorik. Sementara ketika proses pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh dengan sistem online, itu lebih melibatkan kepada intelektual peserta didik yang lebih dominan, kemudian emosi, listening, dan menggambar. Jadi perubahan ini sebenarnya yang harus kita sadari bahwa proses pembelajaran dengan lingkungan online yang melibatkan cyber pedagogik yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana mengoptimalisasikan aktivitas pembelajaran. Ini yang paling utama. Nah, ini sebagai pengantar dan kita tahu bahwa acuan normatif kita untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun 2020-2021 mengacu kepada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni tahun 2020. Ini menjadi acuan kita bagaimana proses pembelajaran diatur dan dipandu oleh panduan ini dan berlaku untuk tahun pelajaran dan tahun akademik 2020-2021. Ketika kita menyusun dokumen kurikulum atau tepatnya dokumen 1, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa isi dokumen ini pada hakikatnya sebagian besar didominasi oleh rancangan kurikulum untuk proses pembelajaran tatap muka atau proses pembelajaran langsung. Sementara sekarang dalam situasi pandemi COVID-19 dan kemudian menyongsong era normal baru, kita sebetulnya sudah berada dalam kondisi yang berbeda. Karena itu diperlukan di lampiran dokumen kurikulum Bapak Ibu menambahkan skenario pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan era new normal. Nah, bagaimana Bapak Ibu merencanakannya? Merencanakan pembelajaran pada satuan pendidikan di masa pandemi dan era new normal yang harusnya masuk ke dalam lampiran dokumen 1 kurikulum SMK tahun pelajaran 2020-2021. Itu dimulai dengan menginventarisasi KD esensial pada setiap mata pelajaran. Yang dimaksud dengan kompetensi dasar atau KD esensial di sini adalah KD-KD yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk dituntaskan melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi sebetulnya menuntut tatap muka. Kita bisa membayangkan misalnya kalau pada mata pelajaran tertentu, terutama yang kompetensi pengetahuan dan beberapa kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan, ada yang tidak mungkin kita lakukan secara jarak jauh. Ini harus diinventarisir dulu untuk dapat diprogramkan ketika pembelajaran tatap muka dijalankan, maka KD-KD esensial ini adalah yang utama untuk dilaksanakan proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, menetapkan dan memilih platform pembelajaran daring
baik online maupun offline yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, memilih dan menetapkan platform penilaian daring, online dan atau offline yang akan digunakan. Dan yang keempat, menetapkan protokol kesehatan. Jadi sebenarnya yang akan kita laksanakan dalam masa pandemi COVID-19 dan menyongsong era new normal ini harusnya adalah yang ada dalam 4 poin ini. Kita inventarisasi KD, kemudian kita pilih dan tetapkan platform pembelajaran, kita pilih dan tetapkan platform penilaian, kemudian kita tetapkan protokol kesehatan, barulah kita rancang program pembelajaran yang akan kita laksanakan sesungguhnya nanti ketika proses pembelajaran dimulai. Mari kita lihat sekarang bagaimana menginventarisasi kompetensi dasar atau KD esensial. Ini format sederhana saja Bapak Ibu. Ada nama sekolah, kemudian ada mata pelajaran, ada kelas, ada semester, ada tahun pelajaran. Kemudian di kolom-kolom ini terdapat nomor, kemudian ada KD pengetahuan, KD keterampilan, jumlah jam, kemudian jumlah tetap mukanya. Nomor diisi dengan nomor KD-nya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengurutkan nomor KD-nya KD berapa, ya silahkan sesuai dengan indeks KD-nya, KD pengetahuan atau KD keterampilan. Yang diisi di sini adalah KD-KD yang memang akan dilaksanakan proses pembelajarannya melalui tatap muka. Itu yang kita sebut dengan KD esensial. Jadi jangan dipaksakan Bapak Ibu, kalau ada KD pengetahuan atau KD keterampilan yang sebenarnya proses pembelajarannya bisa dilaksanakan secara daring, tidak masuk ke dalam tabel ini. Jadi kalau ada KD-KD pengetahuan atau KD keterampilan yang tidak mungkin dituntaskan pencapaian hasil belajarnya oleh peserta didik melalui pembelajaran daring, kita masukkan kemari. Jadi ini yang akan kita isi sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan berapa total jumlah jamnya dan kemudian berapa total jumlah tetap mukanya. Sehingga beban Bapak Ibu ketika proses pembelajaran sudah bisa berlangsung normal, baru dalam arti peserta didik sudah masuk kembali secara leluasa untuk melaksanakan pembelajaran ke sekolah, maka Bapak Ibu sudah dapat memprogramkan bagaimana proses pembelajaran akan dilakukan. Nah, kemudian yang kedua tadi, platform pembelajaran dan penilaian daring, online dan atau offline. Ada 4 platform di sini Bapak Ibu yang mendukung cyber pedagogik seperti yang kita katakan tadi. Yang pertama itu adalah LMS, Learning Management System. Bapak Ibu mungkin selama COVID-19 ini sudah tidak asing dengan simbol-simbol yang diperlihatkan oleh gambar ini. Ada Edmodo, Edlink, kemudian ada Google Classroom dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada video conference, Meet, Google Meet, kemudian Zoom, kemudian Skype, kemudian Teams, Cisco Webex dan sebagainya. Kemudian juga ada perangkat asesmennya. Bapak Ibu akan pakai Quizzes, akan pakai misalnya Kahoot, kemudian sebagainya, itu silahkan saja. Ini pilihan untuk platform teknologinya. Kemudian yang keempat, bahan ajar multimedia, YouTube, VideoScribe, Powtoon dan sebagainya. Jadi berarti inilah sebetulnya platform teknologi yang mendukung cyber pedagogik yang Bapak Ibu implementasikan untuk merencanakan pembelajaran dan penilaian daring, online ataupun offline. Nah, karena kita menyinggung tadi cyber pedagogik, ini adalah keterampilan yang penting untuk Bapak Ibu dalam mendukung pembelajaran jarak jauh, baik daring online maupun daring offline. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menganalisis karakteristik peserta didik. Jadi ketika Bapak Ibu akan memilih salah satu platform tadi untuk pembelajaran kah atau untuk penilaian kah, Bapak Ibu harus pertimbangkan karakteristik peserta didiknya dari berbagai sisi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran yang mengacu kepada ketercapaian SKL, KI, KD sampai ke indikator. Kemudian yang ketiga adalah memilih media dan bahan pembelajaran. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu menggunakannya di dalam lingkungan pembelajaran virtual. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu mengamati respon pembelajar dari hasil Bapak Ibu menggunakan lingkungan virtual sebagai tempat proses pembelajaran tadi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu pastikan kompetensi yang Bapak Ibu ajarkan dalam proses pembelajaran dengan lingkungan virtual tadi tercapai setelah cyber learning dilakukan. Jadi inilah ada A, S, U, R, dan E yang merupakan keterampilan yang Bapak Ibu miliki untuk menjadi dan menguasai cyber pedagogik.
Kemudian kalau kita ringkas lagi, ada 4 langkah yang Bapak Ibu lakukan ketika melaksanakan proses pembelajaran. Yang pertama S, search, keterampilan mencari. Bapak Ibu terpaksa mencari media pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian memilih bahan virtual yang sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu rancang, yang sekarang RPP-nya cuma 1 halaman atau 1 lembar. Kemudian Bapak Ibu mengadaptasi sumber sesuai dengan kaedah etika copyright. Kemudian Bapak Ibu menggunakannya untuk proses pembelajaran dalam kelas virtual atau kelas maya yang Bapak Ibu rencanakan. Maka kadar atau ukuran profesionalitas Bapak Ibu sebagai guru yang profesional ditentukan oleh seberapa mampu Bapak Ibu mengimplementasikan cyber pedagogik ini. Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting juga Bapak Ibu perhatikan adalah bagaimana merumuskan protokol kesehatan di sekolah. Jadi saya beri contoh di sini mulai dari masuk lingkungan sekolah sudah dirumuskan protokolnya yang terstandar. Diperiksa masker, kemudian disemprotkan disinfektan, diukur suhu tubuh, kemudian anak pun masuk ke lingkungan sekolah. Tetapi tidak boleh berombongan, harus dipisah. Jadi ada yang menuju kantor, KBM, lobi dan sebagainya satu-satu dengan prinsip physical distancing. Kemudian ini juga contoh misalnya alur protokol kesehatan dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana piket kelas dilaksanakan, bagaimana KBM dilaksanakan, setelah KBM seperti apa, piket kelasnya bagaimana, kemudian sampai ketika anak sudah pulang, itu kelas sudah steril kembali. Nah, kemudian ini misalnya alur protokol kesehatan ketika rapat dinas, bagaimana prosedurnya dibuat. Jadi berarti ini 3 contoh yang saya berikan. Dan sebetulnya di setiap aktivitas yang terlaksana di sekolah Bapak Ibu, ketika kita masuk melaksanakan tatap muka di sekolah, protokol kesehatannya harus dibuat. Di mana kita tahu bersama sekurang-kurangnya protokol kesehatan itu harus anak menggunakan masker atau warga sekolah menggunakan masker dan kemudian jaga jarak. Ya Pak Ibu ya, ini paling penting yang dilaksanakan. Dan ingat sekali lagi bahwa selama masa pandemi dan COVID-19 ini, serta ketika Bapak Ibu memasuki era normal baru, yang harus kita ingat, keselamatan peserta didik, keselamatan guru, keselamatan tenaga kependidikan, dan keselamatan orang tua siswa adalah yang paling utama. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.